Oke, jadi ini kita akan hari ini membahas tentang radiografi kista, odontogenik sama non odontogenik. Jadi, eee, radiografi kista yang odontogenik sama non odontogenik ini sebenarnya kista di rongga mulut ini banyak 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 banget, banyak juga yang belum terdiagnosis namanya apa gitu loh. Maksudnya, bentuknya kista-kista yang ya orang, belum pasti gitu loh, namanya. Nah, jadi yang akan aku jelaskan di sini adalah kista-kista yang common, yang awam untuk kita khususnya, dokter gigi umum ya, untuk, mendiagnosis. Karena kan dokter gigi umum itu untuk perawatan kista sebetulnya kompetensi kita hanya sebatas diagnosis. Sisanya itu kita harus refer ke bedah mulut atau ke penyakit mulut atau ke dokter bedah lainnya, gitu ya. Nah, jadi di sini aku akan membahas, kista odontogeniknya itu ada beberapa kista yang umum kita diagnosis dan ada ya dan untuk non odontogenik itu juga ada kista yang umum biasanya. Terutama untuk soal-soal UKMP yang paling sering keluar. Nih buat anak-anak yang lagi persiapan UKMP ya. Oke, nah sebelum kita mendiagnosis kista, yang paling ini sebenarnya bukan hanya untuk kista. Jadi ini dasar, ini namanya seven clues ya untuk interpretasi lesi eh, di radiografi intraoral. Ekstraoral juga sih sebenarnya pakai ini juga. Jadi ini adalah dasar seven clues untuk menginterpretasi lesi di hasil radiografi. Ya, apa aja? Yang pertama itu adalah batas tepi. Jadi kalian harus tahu batas tepinya itu. Radiopak kah, radiolucent kah, batas tepinya. Terus bentuknya itu kortikal kah atau sklerotik kah, seperti itu. Nah, terus ukuran itu juga bisa kalian menentukan. Contohnya nih, biasanya yang kalau kita pakai ukuran itu, kalau misalnya antara kita mau membedakan itu kista periapikal atau granuloma periapikal biasanya, tapi itu bukan patokan ya kalau untuk granuloma sama kista periapikal. Uh, tapi bisa membantulah untuk mendiagnosis itu. Terus bentuk lesi, oval kah, lonjong kah, atau dia bentuknya kayak kulit bawang kek, atau bentuk pir kek, bentuk apa, nah itu bentuk lesi. Terus juga ada radiodensitas, ini 2 kali nih aku ketik radiodensitas. Radiodensitas, jadi kalian kalau misalnya basicnya pada radiografi itu radiodensitas itu nggak hanya kita cerita radiopak, radiolucent sebenarnya. Kalau misalnya kita lebih dalam lagi, radiopasitas itu juga ada levelnya. Jadi maksudnya ada yang dia purely radiopak, jadi dia benar-benar putih, bright, terang gitu putihnya. Ada yang dia istilahnya berkabut warnanya. Jadi dia kalau misalnya kalian baca di buku radiografi tuh dia ada cerita bilangnya gray kalau nggak salah ya levelnya itu. Nah itu biasanya tuh spesialis radiografi mereka pakai istilah gray berapa gray berapa gray. Tapi kalau misalnya kita gampangnya cuma dia radiopak aja atau dia misalnya berkabut biasanya kayak gitu. Terus lokasi dan perluasan. Nah lokasi dan perluasan ini jadi misalnya posisinya di mana, di ramus kah, di border mandibulah kah, atau di daerah periapikal kah, atau daerah lateral periodontalnya kah, gitu. Terus ini satu lagi itu struktur interna. Jadi struktur interna itu juga di dalamnya itu kayak mana? Apakah bentuknya gigi-gigi kecil atau bentuknya itu nanti ada titik-titik radiopak seperti itu. Di dalamnya itu ada apa? Pure radiolucent atau ada bintik-bintik radiopak itu juga perlu. Terus efek terhadap jaringan sekitar. Efek terhadap jaringan sekitar itu biasanya kalau ada lesi atau massa atau kista itu biasanya dia bisa misalnya menggeser gigi tetangganya atau dia membuat apa biasanya ekspansi rahangnya gitu jadi kayak ngelebar biasanya seperti itu. Ini harus 7 clue inilah nanti yang akan sebenarnya membantu kita membedakan untuk mendiagnosisnya. Terus ini aku jelasin, oh ini penjelasannya satu persatu. Jadi kayak batas tepi itu dia reguler atau irregular. Reguler atau irregular ini bentuknya maksudnya smooth atau enggak. Jadi kayak kalau irregular itu bisa dia bentuknya lonjong, bisa dia bentuknya apa kayak kulit kerang, kayak awan gitu. Diffuse atau tegas. Kalau diffuse itu biasanya lesinya
itu abses. Kalau misalnya tegas itu biasanya kista kayak gitu. Terus corticated atau sklerotik. Nah ini ada nih, corticated itu dia opaknya itu tajam. Jadi kayak aku bilang tadi, dia well defined. Warnanya itu putih, terang, bagus gitu. Sedangkan kalau sklerotik ini tuh biasanya tuh bentuknya itu ketebalan dinding tepinya itu tuh nggak sama radiopak. Nggak sama radiopak. Jadi ada yang kelihatan radiopak jelas, ada yang kelihatan radiopaknya agak tipis gitu, ke warna terangnya itu. Biasanya sklerotik border ini tanda kalau lesi itu tuh ada secondary infection. Jadi biasanya dia sudah ada lesi, terus dia ada trigger yang menyebabkan dia infeksi lagi tuh. Terus bentuk lesi kayak aku bilang bulat, oval gitu. Terus ukuran ini mengacu ke diameter ya. Ini radiopak, radiolucent itu radiodensitasnya. Sama berkabut ini juga termasuk bisa kalian masukin sebagai radiodensitas. Struktur interna ini ada yang dia kalsifikasi. Kalsifikasi itu kayak contohnya calcifying odontogenic case, CCOT, itu biasanya di dalamnya itu ada kalsifikasi. Jadi kayak bentuknya itu putih-putih gitu. Terus ada lokasi misalnya di maksila, di border mandibula, atau di daerah mid palatum bisa. Terus ini efek terhadap jaringan sekitar, resorpsi, migrasi, ekspansi rahang itu bisa. Oke. Oke. Jadi kista kayak yang bilang kayak sesuai judulnya ini ada odontogenik sama non odontogenik. Lanjut ya. Nah, kista odontogenik kayak aku bilang tadi odontogenik kayak non odontogenik kayak itu semuanya itu banyak jenisnya. Banyak juga yang belum terdiagnosis sebenarnya namanya. Nah, tapi yang paling sering ini nih yang famous-famousnya itu yang 6 ini sebenarnya. Jadi ada dentigerous, ada radikular, ada residual, ada lateral periodontal, ada calcifying odontogenikis sama odontogenik keratokis. Oke. Yang pertama itu dentigerous. Jadi yang perlu kalian tahu, dentigerous itu dia kistanya paling sering itu pada gigi-gigi yang tidak erupsi. Jadi sisa-sisa dari sel pembentukan gigi kalian tahu ya, sel-sel Malazes itu namanya, itulah yang akan dia akan mengalami proliferasi terus sehingga ujung-ujungnya dia jadi kista. Nah, keywordnya di sini kista dentigerous itu dia posisi lesinya itu akan ada di leher gigi atau di cemento enamel junction. Jadi dia akan melingkar nih. Dia nggak akan memeluk giginya seluruhnya. Jadi tepi lesinya itu di CEJ-nya. Mau dia nyamping gini sedikit atau dia bagus nih kayak yang ini kan dia bagus ya, benar-benar di lehernya. Ini kan kalau gini dia agak nyamping lesi kistanya. Ini juga agak nyamping lesi kistanya. Itu pokoknya begitu kalian ketemu lesi, giginya impaksi atau tidak erupsi, terus lesinya itu tepi lesinya itu memeluk si CEJ-nya, itu kistanya kista dentigerous. Gitu loh. Terus strukturnya itu dia purely radiolucent, kecuali lesi giginya, mahkota giginya. Jadi kan dia memeluk dari CEJ, berarti kan mahkotanya itu tetap radiopak gitu. Sisanya di dalamnya itu radiolucent. Nih, ini dia semua radiolucent ya. Gitu. Terus efeknya itu biasanya karena dia di daerah yang tidak erupsi, jadi dia biasanya itu akan menekan struktur giginya. Lama-lama giginya itu bisa jadi resorpsi atau dia bisa migrasi gigi tetangganya. Gitu. Sebelumnya yang perlu kalian tahu adalah kista ini menentukannya, key point-nya memang kita bacanya dari radiografi. Itu keputusan akhirnya. Tapi yang paling kalian harus tahu, aku selalu bilang ini setiap aku ngajar, terutama di private class, adalah kalian harus selalu ingat urutan pada saat kita mendiagnosis. Jadi urutan mendiagnosis itu pertama anamnesis, kedua pemeriksaan klinis, ketiga pemeriksaan penunjang. 3 itu sebenarnya adalah hal yang berurutan. Jadi kalau misalnya kalian itu kan proses pemeriksaan itu kan goals akhirnya adalah diagnosis dan penentuan etiologi ya. Nah, kalian itu harus ketemu diagnosis dan dan etiologinya itu ada berdasarkan urutan itu. Jadi jangan kalian misalnya nih, kalian cuman ketemu radiografi, mentah kalian bilang itu diagnosisnya apa.
itu nggak bisa. Jadi itu berurutan. Kalau pertama anamnesis misalnya, kalian dapat nggak tuh jawabannya dari anamnesis nih, diagnosisnya dan etiologinya dapat nggak dari anamnesis? Oh, belum dapat. Kita ke pemeriksaan klinis. Anamnesis dan pemeriksaan klinis dua itu digabung dapat nggak jawabannya? Nah, sampai situ tuh bisa. Udah kita bisa jadi sudah bisa dapat jawaban diagnosis dan etiologinya. Yang terakhir kan stage terakhir adalah pemeriksaan penunjang. Nah, ketiganya digabung barulah kita dapat diagnosis dan etiologi. Jadi nggak bisa kalau misalnya kalian mengharapkan mendiagnosis kista apalagi ya hanya dari radiografi, nggak bisa karena urutan pendiagnosisan itu tuh 3 itu tuh udah disusun sedemikian rupa tuh karena itu staging berurut gitu loh, nggak bisa kalian nge-skip main lihat aja gitu. Oke, jadi jangan lupa ini radiografi yang kita pelajarin malam ini adalah pemeriksaan penunjang. Jadi kalian tetap harus membaca atau mengetahui dulu misalnya kayak keywordnya, kayak ini nih, kista dentigerous. Kayak aku bilang tadi, riwayatnya dari mana? Dia ada gigi impaksi atau gigi tidak erupsi. Itu dulu. Berarti kan itu kan kita tanyanya kalau misalnya pasiennya datang kayak gambar yang ini kan edentulus. Kalau misalnya nggak kita tanya riwayatnya, ini giginya pernah tumbuh atau enggak sebelumnya, kita kan nggak tahu itu ternyata giginya belum tumbuh. Berarti kita harus tahu dari anamnesis dulu kan. Terus pemeriksaan klinis, kita kan pasti lihat mulut pasiennya baru kita radiografi. Nggak mungkin pasien datang, Bu Ibu ronsen dulu deh, gitu. Nggak mungkin. Kita harus lihat dulu di klinisnya bagaimana, gitu. Baru kita ke ronsen. Jadi kalian harus tetap membaca ini semua, mendiagnosis ini semua dari awal ya. Ini hari ini kita memang membahas radiografinya, kita baca radiografinya gitu. Tapi jangan bingung kalau aku banyak menjelaskan historiknya gitu kayak misalnya gigi impaksi, gigi erupsi, jangan bingung di situ ya. Oke?